Apa sih kata haki? Kata haki adalah program bincang-bincang yang khusus membahas tentang hak kekayaan intelektual. Dalam kata haki, kita akan membahas materi-materi khusus yang berkaitan dengan merek, hak cipta, desain industri, serta paten yang berkaitan dengan berbagai isu lainnya terkait hak kekayaan intelektual. Ikuti diskusi menarik di Kata Haki dan segera kunjungi cekhki.id dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kami di Ngerti Hukum ID dan jangan lupa pula ikuti media sosial kami di Ngerti Hukum ID. Ya, selamat datang kembali di Kata Haki bersama saya Mutia dan tentu saja saya tidak sendirian. Di sini bersama saya ada Mas Prayudi. Halo Mas Prayudi. Halo. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore apa siang nih? Selamat sore Mas, udah jam 3 sore. Iya. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah Mas. Mas Prayudi gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke Mas. Mas Prayudi ini, beliau merupakan senior advisor di CKHI ya Mas ya? Oke. Ya. Nah, di Kata Haki pada hari ini tentu saja kita akan membahas mengenai isu-isu terkini terkait dengan hak kekayaan intelektual. Nah, ada yang menarik itu, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Minggu 17 Oktober itu, ada Miss World Malaysia 2021 yang membagikan potretnya mengenakan gaun batik untuk malam final Miss World Malaysia 2021. Mas ada ngelihat gak nih Mas di Instagram? Saya kebetulan melihatnya pas sudah rame, gitu begitu sudah heboh gitu. Apa ini kok ada ini gitu ya. Nah itu terus melihat gitu. Nah yang bikin hebohnya itu karena di captionnya itu tertulis apabila diartikan dalam bahasa Indonesia gitu ya Mas. Kain batik melambangkan keragaman di antara orang Malaysia dengan berbagai warna, cetakan, dan desainnya gitu. Nah, unggahan ini tuh langsung dibanjiri dan diprotes oleh netizen Indonesia. Di mana netizen menegaskan bahwa batik merupakan buatan dan budaya asli Indonesia. Apalagi kita juga tahu ya Mas, bahwa UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya Indonesia gitu ya Mas. Iya. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan utak-atik haki pada batik. Nah, mungkin Mas Prayudi bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai mengapa batik, tidak boleh sembarangan gitu, diklaim oleh negara lain gitu, Mas. Silakan Mas Prayudi. Ya, sebenarnya ini ini cerita lama yang terus terulang kembali. Betul. Tiap tahun pasti ada nih. Ya, kalau pinjam lirik lagunya ini saya harus atribusi nih karena bicara soal haki. Kalau pinjam lirik lagunya Noah yang Peter Pan itu katanya dan terjadi lagi katanya dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Ini memang betul. Kita ini dengan tetangga dekat kita itu, saudara serumpun kita itu, Malaysia itu memang kalau saya sih melihatnya kayak kita tuh punya love and hate relationship ya. Jadi ada aja dekat-dekat gitu. Jadi kita memang kalau misalnya ketemu di mana di luar, kalau hanya melihat dari sepintas sulit dibedakan antara orang Indonesia dan orang Malaysia. Ini memang serumpun kan. Tapi hubungannya juga sangat dinamikanya juga sangat sangat fluktuatif dari dulu, kadang-kadang tegang, kadang-kadang mesra banget gitu. Bahkan sudah menjadi tradisi sepertinya setiap kali di Malaysia ada pergantian kepemimpinan, Perdana Menterinya ganti gitu, maka kunjungan luar negeri pertama sudah semacam seperti tradisi bahwa itu harus ke Indonesia dulu. Oh iya. Ya seperti itu kan, beberapa kali Perdana Menteri selalu kunjungan pertamanya ke Indonesia dulu.
Sebenarnya sih Australia juga hampir-hampir seperti itu nih. Udah berapa kali Perdana Menteri ganti, pasti kunjungan pertamanya ke Indonesia dulu. Indonesia. Ya di satu sisi kita melihat bahwa ini mungkin semacam pengakuan buat kita Indonesia. Tapi kembali lagi ke masalah batik ini sebenarnya nggak cuma batik sih sebenarnya. Kita ini sering sekali terlibat apa ya dalam tanda kutip insiden, walaupun kalau tidak bisa dibilang insiden juga dengan kejadian-kejadian di Malaysia di mana kita selalu menganggap bahwa Malaysia itu sering mengklaim Iya, betul. produk budaya atau produk kultural kita. Nah, ini batik ini salah satu contohnya. Dulu juga pernah lagu Rasa Sayangnya pernah dulu satu dekade yang lalu. Kemudian juga sempat juga rendang, katanya diklaim juga oleh Malaysia gitu. Sempat juga tarian, salah satu tarian tradisional kita juga dianggap sebagai di Malaysia. Memang kadang-kadang sih kalau saya melihat agak-agak, ya mohon maaf ya, with all due respect, cuman kalau menurut saya kok ini tuduhan-tuduhan ini agak-agak berlebihan sebenarnya. Bukannya tidak membela terhadap aset ini kita gitu, cuma kok karena pada faktanya kalau yang namanya kebudayaan itu merupakan hasil interaksi antar manusia yang memang sudah terjalin sebelum ada batas-batas wilayah mana Malaysia mana Indonesia gitu. Dulu sejak zaman kerajaan dulu, sebelum datang bangsa Eropa, memang masyarakat yang tinggal di kepulauan Nusantara ini sudah saling berinteraksi dan sudah saling bertukar kebudayaan, bertukar kesenian dan sebagainya, sehingga kalau ada kesamaan, saya rasa itu sesuatu yang keniscayaan. Cuman kalau kita lihat dari sudut pandang Haki mengenai batik ya, sebenarnya batik ini kalau dilihat sebenarnya bisa nggak sih batik ini diklaim perlindungan hak kekayaan intelektual gitu? Pertanyaannya kan sebenarnya itu. Kita melihat dulu nih batik apanya gitu. Karena kalau kita tengok lagi kepada filosofi dari perlindungan hak kekayaan intelektual ini, dia hadir itu untuk memberikan reward terhadap timbulnya hal-hal baru gitu kan. Jadi reward untuk timbulnya kreasi-kreasi baru karena para pencipta, para inventor ini dianggap memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat secara signifikan dengan memberikan entah menghadirkan entah itu karya tulis, karya seni, karya musik, atau entah itu penemuan teknologi atau added value di produk dan lain sebagainya. Negara memberikan balasan, reward dalam bentuk hak eksklusif sebagai perlindungan haki. Dan juga selain sebagai reward, di teorinya juga hak ini diharapkan sebagai menjadi insentif untuk tumbuhnya inovasi-inovasi baru gitu, karya-karya baru, invensi-invensi baru gitu. Nah, kalau posisi haki seperti ini kemudian disambungkan dengan sesuatu yang sudah menjadi warisan leluhur gitu ya, selama berabad-abad lamanya, agak nggak nyambung sebenarnya gitu. Karena yang satu ini adalah ya kita bicara soal sesuatu yang sudah terjadi sangat lama gitu, dan sudah tidak bisa lagi. Sekarang kalau kita tanya siapa yang menciptakan batik, tidak akan ada yang bisa menjawab gitu. Asal usulnya saja sebenarnya
eh, secara historis, meskipun sebagian besar mengakui bahwa sebagian besar ilmuwan itu mengakui bahwa ada indikasi yang kuat bahwa seni batik ini merupakan native product, native cultural product dari Indonesia, dari bangsa Indonesia. Tapi ada juga teori-teori juga yang argumentasi juga yang mengatakan bahwa teknik ini juga bisa terpengaruhi atau berasal dari kebudayaan lain seperti India atau China gitu. Jadi meskipun kemudian di tahun 2009 UNESCO sendiri sudah mengakui sebagai salah satu common heritage of mankind gitu ya. Apa sih istilahnya itu, pengakuan terhadap batik itu kalau tidak salah apa ya? Salah satu masterpiece of oral and intangible heritage of humanity gitu. Jadi sebagai apa? Adikarya ya, masterpiece itu kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adikarya barangkali. Sebuah adikarya dari warisan yang tak benda umat manusia gitu. Ini salah satu warisan dunia ya, yang berasal dari Indonesia gitu. Tapi pengakuan ini tidak serta-merta berarti kita kemudian memiliki batik ini secara eksklusif begitu. Karena justru karena sudah warisan bersama umat manusia, sebenarnya ini sudah menjadi milik bersama umat manusia gitu. Hanya melalui itu UNESCO mengakui bahwa originatingnya memang dari Indonesia gitu. Nah, kemudian berarti memang tidak ada perlindungan sama sekali terhadap batik untuk karya batik. Tentunya ada, tapi bukan seni batiknya gitu. Perlindungannya terhadap apa? Bisa terhadap motif. Jadi kalau ada orang menciptakan motif-motif baru di luar motif-motif yang tradisional selama ini gitu ya, kan kalau yang tradisional kita tahulah motif-motif seperti apa? Motif-motif seperti kawung, parang rusak atau mungkin apa megamendung gitu ya. Itu kan sudah warisan budaya, itu udah nggak bisa diklaim lagi itu punya siapa, meskipun originatinya kita bisa. Jadi katakanlah kita akui gitu, motif megamendung itu asalnya dari Cirebon gitu. Tapi apakah tidak boleh kemudian orang Jogja bikin batik pakai motif megamendung? Ya tidak ada yang bisa melarang gitu. Bisa saja pembatik-pembatik di Jogja mengadopsi itu, kemudian masukin megamendung dipadukan dengan motif-motif yang lain, tidak ada yang bisa melarang gitu. Karena ini warisan bersama. Tapi kita akui bahwa originally motif megamendung itu dari Cirebon gitu. Nah, bisa motif-motif baru tentunya bisa. Kalau di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta, di situ dinyatakan bahwa seni batik ini merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Tapi tentu saja seni batik, motif batik yang baru gitu. Jadi bukan yang lama-lama kemudian seni batiknya dianggap sebagai hak cipta Indonesia, tidak gitu. Jadi misalnya ada orang berhasil menemukan, karena proses menciptakan motif batik itu tidak sederhana. Kalau yang saya dengar, kalau misalnya di Jogja atau di Solo itu, di setiap industri batik, karena kan dulu itu skalanya rumahan ya, pengrajin batik itu istilahnya bukan industri, pengrajin batik itu rumahan, dia tidak mass product, dan kadang-kadang satu motif hanya dibuat cuma beberapa helai gitu ya. Dan kalau orang-orang zaman dulu itu nilai spiritualnya tinggi, sehingga setiap pengrajin batik itu mereka pasti punya orang yang tugasnya khusus dia menemukan motif baru gitu. Dan bahkan
mereka itu secara disiplinnya itu sampai bermeditasi lah, istilahnya seperti mungkin kalau istilah Jawanya sih apa ya, tirakat atau semedi gitu ya, untuk mencari inspirasi motif baru. Dan itu ritualnya juga tidak sembarangan, mesti kadang-kadang mesti puasa dulu, mesti apa, mungkin ada pantang-pantang juga gitu. Nah, ini memang bukan sesuatu yang gampang gitu untuk menemukan motif baru batik. Jadi sekarang ini motif-motif baru ini dihargai juga, salah satunya dalam bentuk perlindungan hak intelektual berupa hak cipta. Lalu apalagi ketika motif batik ini kemudian diterapkan kepada barang-barang industri, dia bisa jadi desain industri gitu. Jadi misalnya baju gitu ya, baju kemudian corak batiknya menggunakan batik yang motif baru, kemudian diaplikasikan pada pakaian yang unik, pengaplikasiannya unik gitu. Jadi mungkin kalau selama ini kita pakaian batik, ya udah bahan batik aja dibikin kemeja atau dibikin ini, mungkin ada penerapan yang lain yang unik, itu bisa menjadi desain industri gitu. Dan juga mungkin penerapan batik juga sampai batasan tertentu bisa sebagai merek. Misalnya katakanlah ada produk yang menggunakan batik dalam kemasannya, motif batik dalam kemasannya, dan itu dijadikan sebagai brandnya dia, bukan tidak mungkin sebagai merek juga. Dan jangan lupa teknologi pembatikan juga bisa menjadi objek paten gitu, objek perlindungan paten gitu. Nah, ini yang sebenarnya juga kita harusnya banyak, kalau misalnya kita memang serius mengatakan bahwa kita pemilik batik, ya mestinya sih kita tidak cukup hanya menggunakan dan mengaplikasikannya apa adanya, tapi juga kita kembangkan lagi gitu. Siapa tahu gitu ya. Kalau saya bukan orang teknologi, cuma saya membayangkan aja gitu. Kenapa kok bentuk canting dari dulu begitu-begitu saja gitu. Gitu kan. Ya kalau kita secara puris tradisional mungkin oke lah, itu harus kita lestarikan. Tapi kan mungkin bisa gitu, ada teknologi baru canting. Katakanlah yang mungkin panasnya instan. Jadi bisa saja canting itu bentuk seperti yang elektrik gitu, kemudian kalau kita pencet tombol dia akan panas sehingga yang kita masukkan ke situ malam yang kita masukkan itu cair. Nah, jadi kita nggak perlu lagi canting itu bolak-balik dicelupin. Kalau selama ini kan kalau pernah membatik itu kan waxnya si malamnya itu dipanasin di kayak kompor kecil gitu sampai meleleh. Kemudian orang yang membatik pakai cantingnya dicelup, ngambil waxnya, kemudian aplikasikan kepada kain kan. Nah, ya, bukan tidak mungkin gitu kalau kita mau masyarakat luas batik, kita membuat misalnya inovasi-inovasi batik, akan muncul lagi teknik-teknik pembatikan yang baru gitu, mulai dari pewarnaannya, mulai dari menggambarnya, teknologi cantingnya, teknologi menjemurnya gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang ya menjadi objek perlindungan haki sebenarnya gitu. Ya itu ya. Jadi kalau secara haki sih bisa dijadikan perlindungan haki gitu. Tapi bukan batik as an art gitu. Batik as an art itu sudah tidak bisa lagi di monopoli secara eksklusif, diakui ya bahwa originalnya dari Indonesia, tapi tidak lagi bisa eksklusif.
Ya, berarti motif-motif batik yang baru yang bisa dilindungi gitu ya Mas ya. Iya, motif, teknologi dan sebagainya lah gitu. Ya, oke Mas. Kalau kita Yang sempat tahu juga bahwa beberapa tahun yang lalu sempat ramai juga ada batik yang motifnya dikembangkan melalui metode matematika gitu. Namanya batik fraktal yang dikembangkan oleh teman-teman di ITB itu. Kalau tidak salah di ITB, nah itu kan juga bisa, teknologi itu juga bisa diterapkan sebagai teknologi baru gitu. Dan pengembangannya lah ya gitu. Gitu. ya Mas. Lalu yang teknologi pembatikan gitu kan Mas, yang objek paten itu seluruh prosesnya kah atau misalnya malamnya saja atau cantingnya saja, itu bagaimana Mas kalau untuk perlindungan batik? Ya, sebenarnya sih ini tergantung saja karena kan yang namanya paten itu kan lahir pada saat kita merasa bahwa teknologi yang ada sekarang ini itu masih menyimpan kendala gitu. Ada masalah teknis di situ yang bisa yang akan menjadi lebih baik jika ditemukan sesuatu cara untuk memecahkan masalah tadi gitu. Ya itu mungkin ya saya nggak tahu bahwa saya bukan pembatik gitu. Saya bukan orang yang bergerak di bidang industri batik sehingga saya tidak tahu persis mungkin kendala-kendalanya apa. Tapi mereka yang pembatik dan sebagainya itu juga harusnya mereka mengerti, paham gitu, bah gimana caranya kita meningkatkan kualitas gitu, misalnya katakanlah yaitu tadi teknologi apa yang harus ditingkatkan gitu. Indonesia sebenarnya punya pemerintah khususnya punya balai balai penelitian pengembangan batik di Yogyakarta, ya, dan mereka juga sudah melakukan riset-riset dan sudah mengajukan beberapa permohonan paten sebenarnya untuk teknologi batik ini. Nah, ini kan juga harus lebih dikembangkan lagi gitu. Tidak bisa hanya sendirian pemerintah saja, tapi ya masyarakat juga, para pembatik juga mungkin mereka bisa menyumbangkan ide-ide, inovasi-inovasi untuk kita kembangkan sebagai teknologi baru. Jangan sampai, karena saya menemukan juga nih di internet bahwa di Google Patent bahwa di Amerika ada improvement seni batik ini yang didaftarkan oleh warga negara Jerman. Gitu. Ya bukannya tidak boleh gitu, kayak itu tadi kembali lagi kan, batik art ini kan sudah menjadi common heritage of mankind gitu kan. Siapapun boleh menggunakan, siapa boleh memanfaatkan, boleh mengembangkan juga. Tapi kan ironis kalau kita kekeh gitu ya, ngotot bahwa batik ini buat milik Indonesia gitu, sampai netizen menyerang orang yang mengklaim batik itu punya negara lain. Tapi di sisi lain, baik dari modelnya, baik dari teknologinya, kita tidak mengembangkan gitu. Itu saja kan ironis saya rasa. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya batik itu jadi common heritage of mankind-nya kita kalau misalnya ya sudah kita biarkan begitu sih, seperti barang di museum saja gitu. Berarti perlu dikembangkan, habis itu perlu dilindungi gitu ya Mas. Iya, begitu. Terhadap Ya, perkembangan itu kalau ya. memang kita semangatnya adalah ingin mengenalkan kepada dunia bahwa batik adalah milik kita, karena begini, jujur saja, bahkan di level dunia pun, di level atas pun, kalau saya boleh katakan, batik mulai terkenal atau batik mulai menarik perhatian di level pemimpin dunia, itu justru kontribusi besarnya salah satunya bukan oleh orang Indonesia gitu. Kalau teman-teman ingat, barangkali masih menjalani, karena beliau juga belum terlalu lama meninggal dunia, ada pejuang hak asasi manusia dan juga mantan presiden Afrika Selatan,
yang bernama Nelson Mandela. Nah, Oh iya. Nelson Mandela ini dia kemana-mana, bahkan pada saat dia dilantik menjadi presiden Afrika Selatan ketika berakhirnya apartheid itu, dia mengenakan kemeja yang sangat mirip dengan batik, gitu. Nah, ternyata beliau ini ketika dia masih belum presiden, ketika dia baru dibebaskan dari penjara dan berkunjung ke Indonesia sebagai pemimpin dari Kongres Nasional Afrika, ketika itu kalau tidak salah tahun 1960, beliau itu terkesan dengan batik yang dikenakan oleh Presiden Soeharto sebagai tuan rumah, sehingga beliau ingin mulai meminta untuk dibuatkan kemeja seperti itu, gitu, dengan motif seperti itu. Dan tentunya dari Presiden Soeharto sendiri juga kalau tidak salah juga memberikan batik sebagai gift kepada Mandela. Akhirnya beliau malah kemudian berpidato di PBB, sempat berpidato di sidang umum PBB menggunakan batik. Sementara kita sendiri Indonesia setiap berpidato di sidang umum PBB selalu pakai jas ala barat ya. Presiden ini selalu pakai jas ala barat ya. Ketika itu gitu. Malah Nelson Mandela, bahkan kalau di Afrika Selatan itu kemejanya itu terkenal disebut dengan Madiba shirt gitu, Madiba shirt. Madiba itu julukan kesayangan, panggilan kesayangan orang-orang untuk masyarakat Afrika Selatan untuk Nelson Mandela, gitu. Sehingga masyarakat mengenal baju yang suka dipakai oleh Nelson Mandela ini dinamakan Madiba shirt gitu. Jadi kalau mungkin saya kurang tahu persis, sepertinya sih artinya Madiba itu bapak atau orang tua gitu, orang yang dituakan gitu ya. Disebutnya Madiba shirt gitu. Dan Madiba shirt ini kemudian dikembangkan lagi oleh pengusaha-pengusaha pakaian di Afrika Selatan yang memang menjadi langganannya Nelson Mandela ketika itu. Dan di Indonesia sendiri sampai mengundang kekaguman kita gitu. Waktu itu kalau tidak salah Pak Yusuf Kalla ketika itu masih belum jadi wakil presiden, ketika itu masih menjadi menteri setelah reformasi, dia bahkan memuji keberanian Nelson Mandela untuk tampil memakai batik di forum sidang umum PBB itu, karena dia menurut Pak Yusuf Kalla, saya sendiri mungkin tidak sepercaya diri itu mengenakan batik di sidang umum PBB ketika itu. Bahkan sampai-sampai saking apresiasinya Pak Yusuf Kalla meminta almarhum Iwan Tirta yang kita kenal sebagai salah satu maestro batik Indonesia untuk membuatkan ya motif khusus batik untuk Nelson Mandela ketika itu. Nah ini kan kita jadi ya harusnya kalau kita memang benar-benar ini kan batik sebagai common heritage kita, ya jangan ketinggalan sama orang lain gitu. Iya, betul. Gitu kan, ya makanya kita lah harus bangga sendiri dengan batik itu kan gitu. Artinya ya coba kita lihat di Filipina gitu, betapa senangnya mereka memakai baju yang namanya baju barong. Baju barong itu pakaian khas Filipina itu yang untuk laki-laki, kemeja yang dibuatnya kalau biasa dari serat nanas. Jadi kayak transparan gitu. Mereka sangat bangga mengenakan baju barong. Untuk pelantikan pakai baju barong. Kemudian pelantikan presiden, senang sekali pakai itu. Kemudian negara-negara seperti negara-negara di Pasifik katakanlah ya, Samoa dan lainnya, mereka sepertinya senang sekali tidak menggunakan celana panjang, tapi menggunakan seperti sarung. Gitu. Di acara-acara resmi, kalau ada tamu kenegaraan juga mereka pakai sarung itu gitu. Gitu kan. Bahkan kalau cobalah lihat di YouTube-nya Istana Negara, sering ada tayangan penyambutan duta besar asing dan sebagainya. Itu kalau dari negara-negara Pasifik biasanya sering pakai sandal, tidak pakai sepatu, karena memang itu tradisi nasional mereka. Saya rasa belakangan ini di Indonesia sekarang sudah ada Hari Batik Nasional, kemudian
ya, kemudian Pak Presiden sendiri juga tidak hanya batik, sebenarnya beliau sudah mulai membiasakan untuk memakai pakaian-pakaian adat di acara-acara tertentu. Saya rasa ini yang harus mulai dikembangkan juga. Jadi sebelum kita marah sama orang yang kita anggap ngaku-ngaku ini milik mereka, seberapa besar kita sudah menghargai batik itu sendiri gitu loh. Karena sebenarnya kalau kita tengok, ini kembali lagi ke topik awal ya, kalau kita tengok nah ini yang perlu diketahui juga. Kalau kita lihat di caption di Instagramnya si Miss World Malaysia ini, siapa namanya kalau misalnya Lavanya Sivaji ya. Iya, betul. Ya, Lavanya Sivaji ini sebenarnya dia tidak bilang bahwa batik ini dari Malaysia sebenarnya. Ya, kalau kita lihat di situ caption dia tuh sebenarnya nih, saya correct me if I'm wrong, ini yang saya dapat ini, dia bilang the batik fabric symbolizes the diversity among the Malaysians. With its various colors, prints, and designs. Therefore, I present to you my evening dress for Miss World Malaysia. Kalau kita lihat di situ kan tidak ada kata-kata dia mengatakan bahwa batik itu dari Malaysia. Faktanya yang kita harus tahu sebelum kita dalam artian marah-marah adalah batik ini memang originating dari Jawa. Tapi kemudian kan seni batik ini menyebar ke berbagai tempat di Nusantara kan, termasuk ke kerajaan Melayu yang ada di Sumatera. Kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Sumatera punya hubungan yang sangat dekat dengan Malaysia, dengan Malaya ketika belum Malaysia namanya zaman-zaman. Sehingga interaksi orang-orang Malaysia yang sekarang menempati apa yang kita namakan Malaysia itu dengan batik itu sudah berlangsung sejak ratusan tahun lamanya, dan mereka juga sudah mengadopsi seni batik itu menjadi seni mereka sendiri dengan mengembangkan motif-motif yang khas mereka gitu. Jadi ada batik Malaysia tuh ada gitu. Oh iya. Iya, yang tekniknya dan motifnya itu sebenarnya berbeda dengan batik kita. Gitu. Artinya tekniknya itu kalau tidak salah mereka itu banyak motif-motifnya itu dilukis di kainnya. Pakai kuas gitu kan. Kemudian warna-warnanya coraknya juga lebih coraknya lebih ringan tapi warnanya lebih menyala dan lebih banyak motifnya itu tumbuhan atau apa gitu. Melayu banget gitu. Nah, ada batik Malaysia tuh ada gitu, meskipun memang originalnya dari kita. Mereka itu mengadopsi kita karena interaksi di tadi ya saya bilang ya. Interaksi di masyarakat Malaysia ada batik Malaysia itu, dan yang dia sebut di yang Lavanya Sivaji sebut di Instagram itu mungkin merujuk kepada batik Malaysia gitu. Bukan dia bilang bahwa batik ini milik Malaysia, tidak, tapi mereka juga sudah mendevelop seni batik sendiri, dan itu tidak bisa kita karena kalau kita mau ngejar itu sampai ini, nanti jangan-jangan orang Jogja berantem sama orang Cirebon. Atau orang Solo berantem sama orang Cirebon. Jangan nanti, karena batik Cirebon, enggak, batik kita juga buat apa gitu kan, mendingan kita ya sudah, yang sudah kita miliki kita kembangkan lah gitu. Jangan jadi malah berantem gitu. Itu sih sebenarnya. Betul. Lalu kan batik juga ada nih Mas yang sudah perkembangan batik semakin kreatif lah gitu kan. Nah, tapi ada juga batik-batik yang bisa dikatakan modern yang zaman sekarang itu menggunakan motif batik tradisional gitu Mas. Kayak mengambil sedikit-sedikit gitu Mas. Nah, itu bagaimana Mas kira-kira? Apakah boleh menggunakan motif batik tradisional untuk dijadikan untuk modern? Bagaimana? Untuk dijadikan modern gitu. Untuk dijadikan modern sebenarnya sah-sah saja. Artinya begini, gimana ya? Milik tradisional itu kan juga sebenarnya sama juga warisan tak benda gitu.
kita jangan melihat bahwa pemakaian ini sebagai pengambilan, nggak bisa diambil karena ya apa yang kita ambil tidak akan mengurangi yang ada gitu. Nature-nya di intangible assets ini kan. Beda misalnya kalau misalnya kita ngambil sebidang tanah di mana ya orang lain nggak bisa pakai gitu kan. Tapi kalau kita ambil ini ya orang masih bisa ada, barang kita juga masih bisa pakai gitu. Ya sah-sah saja kalau menurut saya sepanjang itu bukan memang karya yang baru. Ya. Jadi kalau mengambil sesuatu yang baru, misalnya saya punya motif batik baru, saya punya peninggalan hak cipta untuk itu, kemudian itu diambil orang tanpa izin, itu pelanggaran hak cipta namanya. Betul. Gitu. Tapi kalau yang sudah peninggalan tradisional yang sudah lama, motif tradisional, saya rasa sah-sah saja, tidak perlulah kita terlalu sensitif untuk hal itu. Harusnya pertanyaannya adalah kalau misalnya kita merasa orang itu ngambil tradisi kita, pertanyaannya adalah kenapa kita sendiri tidak menggunakan tradisi kita gitu. Kenapa orang lain jadi lebih tertarik untuk menggunakan tradisi kita ketimbang kita sendiri gitu. Gitu. Kenapa kita abai dengan warisan budaya kita sendiri, tapi begitu orang menggunakan untuk mengembangkan itu, kita marah-marah gitu. Kan sebaiknya begitu cara pandangnya kalau soal warisan tradisional ini. Nah, sebenarnya itulah. Jadi kalau saya melihat sih sekarang yang justru lebih penting itu yang kita lakukan adalah meningkatkan perhatian terhadap warisan tradisional yang kita miliki, termasuk meningkatkan perhatian kepada pengrajin-pengrajinnya, termasuk lebih mengapresiasi produk-produknya. Sebagai contoh, jangan misalnya kita sekarang salah satu kekhawatiran dari banyak pengrajin batik itu adalah membanjirnya batik-batik printing. Oh ya, betul. Dari China, kebanyakan dari China gitu ya, dari Tiongkok. Batik-batik printing yang harganya murah dan banyak disukai orang karena banyak harganya murah itu tadi, gitu. Motifnya dari print di sana. Kalau motifnya itu dilindungi hak cipta masih bisa dilawan pakai pelanggaran ya. Tapi motif yang umum tapi dicetaknya dengan printing masuk ke sini. Nah, kalau menurut saya sih ya ini yang namanya liberalisasi perdagangan memang susah kita bendung ya. Kalau kita misalnya larang juga nanti bisa-bisa kita kena juga, nggak tahu nih gimana, tapi bisa juga kena di WTO atau bagaimana. Cuma kalau menurut saya ya kalau kita memang benar-benar ingin membela warisan budaya kita, ya lebih perkuat pemahaman kita terhadap seni batik dengan salah satu caranya lebih meningkatkan apresiasi, dengan satu caranya pastikan bahwa batik yang kita beli itu bukan batik impor gitu, bukan batik impor yang dicetak dengan begitu mudah gitu. Pastikan batik yang kita beli itu katakanlah ya batik yang dihasilkan oleh pengrajin-pengrajin batik di kita gitu. Mahal ya nggak semuanya mah, artinya mahal itu relatif ya, mahal murah itu relatif, tapi kan tidak perlu juga kita beli yang batik tulis dari sutra kan, dengan kan yang paling mahal itu yang tulis, kemudian kainnya juga dibuat dengan alat tenun bukan mesin ATBM, batiknya tulis, bahannya sutra atau apa ya, nggak perlu juga sampai seperti itu kan. Kalaupun misalnya kalau kita punya dananya bagus, kita melestarikan internasional, tapi kalau tidak kan banyak yang misalnya batik-batik lokal dengan cap misalnya, atau dengan tulis tapi dengan bahan yang katun. Masing-masing ada level harga yang tidak terlalu mahal sampai yang ya lebih jeli lah. Jadi jangan asal batik. Sekarang kan sudah mulai banyak nih kantor-kantor setiap hari apa pakai batik gitu. Betul. Kalau kita memang mau kontribusi lebih besar terhadap batik tanah air, jangan asal batik dong gitu. Carilah yang batik-batik yang memang dibuat di Indonesia, dikerjakan oleh pengrajin Indonesia gitu, sehingga ya itu bentuk nyata kita untuk membela batik sebagai warisan budaya tak benda kita gitu.
Iya, Mas. Nah, kalau begitu aku simpulkan di haki pada batik ini ada paten, ada merek, ada hak cipta juga ya, Mas ya. Ya, ya. Jadi bisa ya, kalau untuk hak itu ya itu tadi pengembangannya bisa. Hak cipta, merek, desain industri, Desain industri. ya, dan juga paten untuk pengembangan teknologinya. Betul, betul. Nah, mungkin ada lagi Mas yang ingin disampaikan terkait dengan motif batik atau mengenai haki pada batik pada hari ini, Mas? Eh, saya rasa itu ya tadi sudah terlalu banyak mungkin saya ini bicara. Tapi ya itu tadi intinya seperti itu. Pertama, batik ini warisan budaya kita yang kita harus jaga, kita harus lestarikan bukan dengan cara kita sedikit-sedikit protes terhadap orang lain yang menggunakan batik gitu ya. Tapi ya dengan kita meningkatkan apresiasi kita terhadap batik itu sendiri gitu. Dan jangan lupa seni itu seperti halnya bentuk seni yang lain masih sangat terbuka pada pengembangan-pengembangan dan inovasi-inovasi baru. Marilah kita berinovasi di batik gitu. Entah itu dengan menciptakan motif-motif baru, desain-desain pakaian atau barang baru, atau teknologi pembatikannya gitu. Dan semua ini bisa jadi aset-aset kekayaan intelektual kita gitu. Baik. Terima kasih Mas Prayudya atas waktunya berbicara mengenai haki pada batik hari ini. Nah, lalu Ya, kepada terima teman-teman, kasih. ya Mas, kepada teman-teman semua, semoga diskusi kata haki mengenai batik hari ini bermanfaat kepada teman-teman dan teman-teman juga ikut melestarikan batik-batik di Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa di kata haki selanjutnya. Terima kasih Mas.